Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama kita akan merenungkan firman Tuhan di saat ini. Oleh karena itu, mari bersama kita satu di dalam doa untuk menyerahkan perenungan kita di dalam Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, saatnya Tuhan bersama kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah Tuhan, agar mampu kami memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca dan renungkan di saat ini. Mampukan juga hamba untuk dapat menguraikan kebenaran firman-Mu Tuhan dengan baik, sehingga apa yang hamba sampaikan semata adalah kebenaran Tuhan adanya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang Ibu Bapak untuk berdiri sambil kita membuka bagian kita di saat ini, Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal 10, ayatnya yang ke-34 hingga 43. Ya, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 hingga 43. Kalau Ibu Bapak sudah siap, mari saya akan bacakan buat Ibu Bapak sekalian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jemaat Tuhan, demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Persilahkan duduk. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah, saya mau mengawali renungan kita pada saat ini dengan menampilkan gambar ini. Nah, Bapak Ibu tahu apa ini? Ya, ini babi rica. Ya,
Kita semua suka dengan ini. Yang kedua, Ibu Bapak. Apa ini? Babi lagi. Babi panggang karo. Wah, orang Batak tuh pasti suka sekali dengan makanan ini. Nah, yang ketiga, Ibu Bapak. Ini apa? Makanan apa ini? Ya, cumi-cumi. Ya. Nah, Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanan-makanan tadi sengaja saya tampilkan buat kita. Ibu Bapak, sebenarnya kalau ikut pemikiran dari Petrus yang awal, artinya waktu sebelum dia bertemu dengan Cornelius yang menjadi bacaan kita pada saat ini, mungkin kita juga tidak akan dapat menikmati makanan-makanan ini. Atau juga kita tidak jadi orang Kristen. Kita punya agama lain lah maksudnya. Kalau mengikuti cara berpikir Petrus pada awal sebelum pertemuan dia dengan Cornelius, maka mungkin kita juga tidak akan jadi anak Tuhan sampai pada saat ini. Tapi peristiwa dalam bacaan ini membuat kita bisa menjadi anak-anak Tuhan dengan kehidupan atau dengan apa yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena peristiwa dengan Cornelius ini membuka satu pemikiran, wawasan yang baru sama sekali dalam diri Petrus. Petrus, Ibu Bapak, dan juga sebenarnya beberapa rasul-rasul yang lain, selain Paulus, mereka itu masih berpikir bahwa kalau jadi orang Kristen, maka adat istiadat Yahudi, Taurat, dan sebagainya yang berhubungan dengan itu harus tetap dilakukan. Orang yang melanggar hukum ini, hukum adat istiadat Yahudi, Taurat, maka orang itu tidak boleh didekati, tidak boleh bergaul dengan orang-orang itu. Dan pastinya orang di luar suku etnis Yahudi akan dijauhi oleh mereka. Atau dianggap orang yang lain atau orang yang tidak boleh didekati. Itu mereka. Awalnya. Mereka masih berpikiran begitu. Petrus dan teman-temannya. Sehingga pelayanan mereka juga, Ibu Bapak, adalah pelayanan penginjilan untuk orang-orang Yahudi saja. Baik itu yang masih tinggal di daerah Israel, tanah Israel, maupun yang mereka yang sudah merantau ke berbagai tempat. Mereka hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi peristiwa ini sekali lagi membuka wawasan yang betul-betul baru di dalam diri Petrus. Ada seorang perwira namanya Cornelius yang mempunyai simpati yang sangat besar dalam pelayanan di kehidupan orang-orang Yahudi, juga termasuk pada orang-orang Kristen pada saat itu. Dia dengar tentang Petrus yang ada di Yope, dan dia minta anak buahnya untuk bertemu dengan Petrus dan mengundang dia datang ke Kaisarea di mana markasnya berada. Nah, sebelum utusan dari Cornelius datang, Tuhan memberikan penglihatan kepada Petrus. Sebuah kain besar turun di hadapan Petrus yang berisi makanan-makanan. Dan Petrus lihat, ini haram Tuhan, ini tidak boleh dimakan, ini melanggar adat. Nggak boleh saya menikmatinya. Walaupun saya lapar, saya tidak boleh ini, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, kita perhatikan. Tuhan membuka pikiran dari Petrus. Sehingga dia mengerti pada akhirnya bahwa apa yang selama ini dia pandang atau dia menjadi satu pemikiran di dalam dirinya adalah salah. Sehingga singkat cerita, ayat 34, Petrus menyampaikan pemahamannya yang sudah diperbaharui oleh Allah. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang.
Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Artinya apa, Ibu Bapak? Dengan penjelasan ini, dengan pemahaman yang baru ini, dan ini menjadi satu pencerahan bagi Petrus, ia belajar bahwa Injil Tuhan itu juga harus diberitakan kepada orang-orang di luar etnis Yahudi. Yang kedua, kalau Injil itu terbuka bagi seluruh etnis Yahudi, maka harus ada pemahaman yang benar bahwa standar dari orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, standar dari orang-orang yang hidup dan berkenan kepada Tuhan, bukan soal makanannya. Tetapi apa yang dikatakan dalam ayat 35 ini. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi standarnya bukan makanan, bukan adat istiadat Yahudi dan sebagainya, tetapi orang yang hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu standar, itu dasarnya. Kalau melihat nasihat Paulus juga berkata demikian. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Ini juga ditegaskan oleh Paulus, apa yang menjadi pencerahan di dalam diri Petrus, bahwa ketika keselamatan itu terbuka bagi setiap orang, yang penting adalah apakah orang-orang itu betul-betul menghayati imannya dan melakukan apa yang dihayati itu dalam hidup sehari-hari. Itu yang benar. Bukan soal dia makan apa, dia minum apa, dan sebagainya. Kalau dia menghayati, dan memaknai dengan benar firman Tuhan, maka apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia masukkan di dalam seluruh tubuhnya, pasti sesuatu yang baik. Pasti sesuatu yang benar di dalam Tuhan. Pasti sesuatu yang didapat dari kerja keras yang benar, dari usaha yang benar, bukan melalui hal-hal yang tidak baik, mencelakakan orang lain, merusakkan orang lain hanya untuk kepentingan egonya. Pasti bukan itu. Dan itu yang Tuhan mau dimaknai, dimengerti oleh Petrus. Sehingga ketika dia akan berjumpa dengan Cornelius, dia sudah punya pemahaman yang benar dan sungguh di dalam Tuhan. Jadi, Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus ingin mengingatkan kepada Petrus bahwa terimalah Cornelius, walaupun secara tata cara Yahudi berbeda, tetapi yang penting Cornelius hidup takut akan Tuhan. Cornelius hidup benar di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau lihat, bukan soal makanannya, bukan soal minumannya. Apapun yang dinikmati oleh Cornelius, apa yang dijalani oleh Cornelius, dengan adatnya, dengan budaya yang ada dalam kehidupannya, biarlah itu berjalan. Asal tidak melanggar kebenaran Tuhan, yaitu mengamalkan setiap firman yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita sekali lagi memberikan satu pencerahan kepada Petrus, bahwa betul itulah yang kebenaran Tuhan yang harus dia pegang. Nah, sampai di titik ini Ibu Bapak, mari kita belajar untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita? Tuhan sudah mengingatkan Petrus untuk membuka wawasannya, pemahamannya, pendalaman kebenaran firman Tuhan yang selama ini masih tidak salah, tetapi masih sempit di dalam pikiran atau diri Petrus. Tuhan mau dia buka lebih lebar lagi, lebih luas lagi.
Sekali lagi, keselamatan bukan karena makanan. Bukan karena melakukan adat istiadat Yahudi. Bapak Ibu kalau lihat soal makanan haram dan halal di dalam perjanjian lama, buka Imamat 11. Ya, di situ firman Tuhan tentang ini dijelaskan. Nah, bukan soal itu yang pada intinya. Bukan juga karena dia etnis Yahudi melakukan Taurat dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, ketika dia menghayati dan mengamalkan, melakukan kebenaran firman Tuhan, itulah yang harus kita terima. Intinya buat kita pada saat ini yang ingin saya ajak kita belajar di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita membina relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, kebetulan kita di dalam masa-masa yang masih bersukacita untuk dirgahayu kemerdekaan negara kita 75 tahun. Mari kita juga menghayati firman Tuhan ini dalam cara pandang yang disampaikan Tuhan kepada Petrus. Belajar terbuka. Belajar boleh hidup di dalam keperbedaan yang ada di sekitar kita. Ibu bapak, jangan kita membeda-bedakan orang. Ingat itu. Mungkin etnis kita beda. Mungkin keyakinan kita bisa beda. Tapi mungkin status sosial kita bisa beda. Ataupun apa saja bisa berbeda. Tapi jangan membuat lalu diri kita membeda-bedakan orang. Saya dengan kamu. Jangan. Kita sama di dalam Tuhan. Kita sama di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu mari saya mengajak kita untuk tetap membina relasi yang baik dengan siapa saja di sekitar kita. Yang kedua, saya ingin mengajak kita juga terus berpartisipasi dalam segala aktivitas yang ada di sekitar masyarakat kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang juga aktif menunjukkan eksistensi sebagai anak-anak Tuhan di lingkungan di mana kita berada. Itu yang Tuhan mau juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa menunjukkan eksistensi kita kepada orang-orang di sekitar kita, maka disitulah kasih Tuhan juga akan nyata bagi mereka. Kita imani itu. Ketika anak-anak Tuhan bisa menunjukkan aktivitas keaktifannya di RT, di RW, di tingkat kelurahan, dan seterusnya, maka Injil Tuhan dinyatakan di sana. Kasih Tuhan ada ketika kita mau terbuka satu dengan yang lainnya. Ketika kita mau melihat dan menerima satu dengan yang lainnya di tengah-tengah kehidupan di mana kita berada. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari lewat firman Tuhan pada saat ini kita boleh belajar bersama. Terimalah perbedaan yang ada. Biarlah masing-masing kita boleh bertanggung jawab di dalam Tuhan. Jangan kita lihat pada soal apa yang kelihatan. Tetapi penghayatan kita di dalam Tuhan. Itulah yang menjadi hal yang benar. Yang harus kita lakukan. Terapkan di tengah-tengah kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak. Amin.